tema kita adalah Kristen banyak mengeluarkan lendir. Nah, ini kau bertemu dengan aku kau nih. Kebalikan Unirifa. Ya, aku tunggu data kau ya. Aku tunggu data kau. Kutunjukkan bahwa Kristen agama lendir. Kau silakan tunjukkan sama aku data-data lendirnya Islam ya. Kau dan semua tolong kau kaitkan dengan agama. Kau Tunjuk satu. Ya, tunjuk data. Aku butuh data. Ya, tunjuk data. Nonton berita Mbak Uni. Tunjuk data, jangan aku yang kau suruh nonton berita. Kalau aku hampir tiap hari nonton berita. Kau tunjukkan datanya sama aku. Bukti kalau kau itu bukan pendusta. Kalau kau tidak bisa tunjukkan data, maka terbuktilah ajaran Kristen ini ajaran pendusta. Kenapa? Karena penganutnya rata-rata berdusta. Makanya kau pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yesus tidak mengajarkan berdusta, tapi kau berdusta. Inilah kerjaan kalian. Kalau nggak berdusta, kalau nggak menipu, kalau nggak merusak peradaban kalian. Coba kau tunjukkan sama aku. Mana Ponpes apa? Ponpes mana? Kau tunjuk satu. Tunjuk satu data. Aku tunggu kau tunjukkan satu data. Nih. Kalau aku kayak ini, kau tengok kalau diskusi. Nah, kau tengok. Sabar kau, masih terlalu banyak data yang mau aku bongkar. Kau siapa kau? Aduh, memang kau. Inilah Kristen yang naik ke koma kita kalau tidak berdusta, berbohong, percaya doktrin yang nggak jelas. Nih. Kau belum tahu. Kau berhadapan daripada kau cium patung berburung ngapain? Nih. Nah gini, Madoe, kok parah mulutku? Kok memang iya daripada mencium patung berburung ngapain coba? Lebih baik nyium batu lah. Nggak ada burungnya daripada kau nyium patung berburung. Bisa kan? aja dia. Bisa aja pula. Kau tengok ini. Gini, Madoe kalau diskusi itu kayak gini ya dek ya. Kau tengok nih. 200.000 anak-anak jadi korban pelecehan seksual oleh pastor di gereja Katolik Spanyol. Satu. Vatikan tutupi skandal seksual 300 pendeta. Ini pelakunya aja 300. Kalau satu orang pakai 10 udah 3.000 korbannya, tahu kau? Pelakunya aja 300 loh. Oknum juga. Gigi kau oknum, pelakunya kok banyak. Oknum pula di gereja pula kelakuannya. Kau pikir di gereja itu harusnya roh Tuhan bukan roh setan, tapi lebih banyak muridnya anak kecil dipecahkan di situ. Kau tengok nih oknum nih. Oknum ini pelakunya ini korbannya segini. 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak ditemukan dalam gereja loh. Ini kau bilang oknum. Kalau pelakunya banyak oknum. Kalau pelakunya 1, 2, 3 orang bukan oknum. Memanglah kau ini ajaran Kristen kayak gini nih. Kayak gini loh orang Kristen ini teman-teman. Kau tengok nih. Pastor di Jerman lecehkan ribuan anak selama puluhan tahun. Kau bilang apa oknum lagi? Kau tengok, ya kau bantah lah. Kau bantahku, kau laporkan situsnya, banyak kali bacotmu. Ada ribuan korban sejak tahun BBC botol. Kau nggak tahu di situs ini, kau tengok makanya belajar kau. Ada ribuan korban sejak tahun 1950. Skandal pelecehan di gereja Katolik. Nggak apa-apa, pakai urat kan uratku, bukan uratmu yang kupakai. Kupinjam uratmu. Enggak kan? Urat kau kan nggak kupakai. Kau tengok ini lagi nih. Ada ribuan korban sejak tahun 1950 skandal pelecehan di gereja Katolik Australia buat heboh dunia. 1. Kasus pedofilia masih terungkap di Amerika Serikat pada Juni 2002, padahal kejahatan ini telah berlangsung lama sejak 1970. 2. Itu oknum gigi kau oknum, mama kau oknum, ya mamamu oknum. Tahun 2004 muncul foto-foto sejumlah pendeta yang mencium dan meraba-raba tubuh siswa sekolah pastor di Austria. Tahun 2011 ribuan anak di Belanda diketahui telah mengalami pelecehan seksual di gereja Katolik Roma Belanda. 800, gila, tersangkanya aja 800 orang loh. Oknum kau bilang. Kau kumpulkan gereja kau aja belum tentu pengikutnya 800 orang. Ini kira-kira ada 8 gereja ini kalau satu gereja 100 orang pengikutnya. Kau bilang pula oknum. Sementara itu lebih dari 300 keluhan terkait kasus pelecehan di gereja Katolik Belgia. Tahun 2015 pengadilan kota Granada Spanyol mendakwa 10 pastor. Kau nampak kali kau ini situs Indo gigi kau diam kau.
Situs hoax itu. Nampaklah Kristen ini besok kalau si Rasmi jadi Tuhan kau sembah dia serius. Saking kau ini apanya nggak peduli mana benar mana salah. Gereja Katolik di Itu Italia situs abal-abal diguncang itu. skandal ya kau. Kurang ajar kau bilang suara.com abal-abal. Oh apa suara.com. Oke Zon, kalian dibilang abal-abal sama Madohe. Negara Situs bagian Amerika hoax. larang Alkitab dari sekolah karena konten vulgar dan kekerasan. Kau tengok ini lagi nih, Detik News. Geger 200.000 anak dilecehkan pastor, para uskup minta maaf. Itu sendiri itu. Aku Berita tulis hoax sendiri. tuh. Hoax pula itu, memang nggak tahu malu Oten nih. Memang nggak Situs ada Indo itu. rasa malunya Kristen ya. Kita bukakan situs dia Kebanyakan bilang situs hoax itu. Kau tengok muka kau Situs perhatikan. Lihat muka orang ini guys. Inilah muka-muka orang yang mengatakan bahwa situs CNBC itu hoax. Ini mukanya nih. Iya, Ini orang. beritanya nggak jelas. Beritanya Yang nggak jelas. jelas. Yaudah kau jelas ke situs mana? Kau coba bisa kau menghentikan CNBC dan BBC itu untuk memberikan berita terus. Situs hoax itu. Yaudah Nggak ciri-ciri benar. situs, ciri-ciri situs benar kayak mana ciri-cirinya? Yang bintang 10 lah. Di mana coba kau tengok? Di bintangnya di mana? Di mana? Coba kau tengok mana di bintang 10 coba. Kayak mana? Coba kau tengok kan. Ajarkan aku caranya. Coba tengok di HP. Ratingnya lah kita lihat. Ya coba Banyak. kau tengok. Ya coba kau tengok, tengokkan aku, ajarkan aku. Kau tahu Coba nggak lihat di anak kau? ulasan Kau tahu itu. nggak? Besok anak kau lahir, tengoknya muka bapaknya kayak gini di YouTube aku. Jijik dia jadi punya bapak kayak kau, serius. Ada orang sebodoh kau. Aku aja nggak nyangka loh ada. Bahkan kupikir, aku yakin loh. Andai aku bilang sama monyet Madohe kau, pasti monyet marah sama aku. Kera aja nggak mungkin mau disamain sama kau loh. Kayak gini kali loh bodoh kau nampakkan ke hadapan orang loh. Dan itu pun masih bisa kau senyum. Inilah definisi punya kemaluan nggak punya malu. Ini Kita di harus lihat YouTube dulu beritanya, kau dilihat verifikasi. seluruh orang lihat di YouTube bagaimana kau memperbotolkan dirimu, bukan kami yang menghina kau. Makanya benarlah kata Allah dalam Al-Qur'an. jangan kutip berita Hukum sembarangan. bagi orang kafir itu adalah kehinaan. Ya udah coba kau katakan sama aku, apa indikator kalau Kompas ini adalah berita palsu? Apa indikatornya? Coba sebutkan indikatornya. Bukan yang lain-lain tadi. Mana tadi? Ini Kompas, ini Tempo. Ini Tempo ya. Tempo ini mengatakan bahwa sebentar, Tempo minta langganan. Ini BBC ini, Ini palsu. BBC ini palsu nggak? Di mana bintang Itu 10-nya? bisa dicatut itu. Ya di mana Itu bisa bintangnya? dipakai. Di mana bintangnya? Bintangnya di mana? Di matamu bintangnya. Itu kan bisa di oknum itu. Di mana aku nengok bintang? Kau suruh aku nengok bintang tadi kok. Udah rating itu, ratingnya dilihat. Di mana ratingnya? Aku mau nengok, kau tunjukkan sama aku. Kau pikir ini Gojek ada rating? Memang kau nggak tahu malu kau. Aku kalau yakin aku sempat anak kau lahir ya besar bisa dia aja tontonnya. dibikin itu, Ku sebarkan namanya kau di sama. besok ku potong video ini ku sebarkan di TikTok besok biar terkenal kau. Sembarang. Besok kau orang yang paling terkenal dengan kebodohanmu. Ada seorang bernama Madohe Kristen. Dia tidak menyelidiki BBC lalu dia bilang atau itu hoax, itu nggak ada rating. Biar terkenal kau Banyak besok. dikutip itu bisa aja dipakai tulis Apa? pakai Kau nama ngomong apa? BBC, pakai nama Kompas, tapi kan Udahlah ke ikan pari kau perorangan tengok, oknum. turunlah ke bawah. Ke ikan pari kau tengok. Takut aku nengoknya. Sorry ya, aku takut lihat mukanya ke ikan pari. Itu ada Gary Bori 54 tuh, ini saya Kristen naikkan dong. Iya. Silakan Gary. Ya, saya sebagai orang Kristen, Pak. Silakan. Bilang Di sini Islam tema kita siapa? adalah ya, di sini tema kita adalah Oten tak selamat. Dalilnya adalah Matius 7 nomor 21, Lukas pasal 13. Kalau Anda mau dalilnya saya kasih. Ya nih. Dan Matius 23 nomor Jadi 15. jadi kalau orang Kristen itu berarti tidak selamat, Bu. Yang orang Islam aja yang selamat. Iya, itu dalilnya ada kullu umatin yadkhulul jannah illa man abaa gitu. Oh, tapi menurut agama Umat saya itu seluruhnya. Isa itu yang membawa keselamatan, bukan Anda. Betul. Betul, Nabi Isa yang membawa keselamatan, bukan Yesus. Betul itu, saya sepakat itu.
Nabi Isa membawa keselamatan untuk Bani Israel, tapi di luar Bani Israel kata Yesus anjing. Yesus berkata, yang diberkati di luar Israel itu adalah anjing. Nih dalilnya ya. Itu kata Berita Wahyu. Nih, jadi kalau ada orang yang merasa terberkati tapi dia bukan Yahudi, maka menurut Yesus itu anjing. Nih, berkat kepada Itu anjing. yang siapa yang berkata itu? Yesus, nih dalam kitab Matius. Nih, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, di sini ternyata Yesus itu mengatakan orang di luar Yahudi anjing karena dia orang Yahudi. Ya, maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Makanya judul artikelnya Berita Wahyu ini, seorang pengajar Bible mengatakan berkat kepada anjing. Jadi ada hewan yang diberkati di luar Israel digelari dengan anjing. Dan kalau yang diberkati itu namanya domba. Ya, jadi kalau ada teman-teman Kristen yang merasa diberkati Yesus, pastikan dulu kalau kalian itu keturunan Bani Israel. Karena kalau kalian bukan Bani Israel, maka kalian adalah anjing kata Yesus. Gitu Bang Geri. Oh gitu. Kalau saya keturunan Bani Israel memang. Oke, dari suku mana Pak? Israel, Bani Israel. Iya, suku mana Pak? Kan ada suku, anak-anak Israel itu kan ada 12. Simeon, Lewi, Yehuda, Ruben. Bukan Ruben Onsu ya. Nah Bapak yang mana? Keturunan Israel yang mana Bapak? Yuda. Karena gini Pak, di dalam kitab Wahyu yang mengaku-ngaku orang Yahudi tapi bukan Yahudi itu jemaat iblis Pak. Ya, di dalam kitab Wahyu coba Bapak baca nih. Ya. Iya nih ya, lihat kan ya. Bentar. Nih. Saya kasih datanya dulu ya Pak ya. Bapak nggak pernah baca ayat itu ya yang mengatakan keturunan Israel tapi bukan ya, keturunan Israel tapi bukan, itu jemaat iblis. Bentar. Yang mengatakan keturunan Israel tapi bukan, bentar ya. Bapak nggak pernah baca ayat ini ya? Bapak Kristen beneran ya? Sudah Bu. Bapak nggak pernah baca kitab Wahyu pasal 2 nomor 9? Nih. Itu orang itu basar-basarnya politik itu dia tahu dengan gua itu. Bapak kan bilang kalau Saya Bapak ini itu Yahudi. Bentar, enggak, saya cuma ngasih tahu. Dalam kitab Wahyu pasal kedua nomor 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi Bapak bisa paham. buktikan kalau Bapak itu keturunan Israel Pak. Kalau enggak Bapak ini iblis Pak. Saya takut pada deket-deket sama iblis Pak. Coba. Udah dikatain anjing, dikatain iblis, memang parah nih. Ngaku-ngaku Bani Israel iblis, nggak ngaku Israel dikatain anjing. Emang parah nih, maju kena mundur kena nih oten-oten ya. Tapi di Indonesia saya banyak yang kenal itu, terkenal itu di di basar-basarnya politik itu. Aku dikenal itu namanya pemimpin perang alam goib. Anda terkenal. Ya. Kayaknya Anda bentar lagi makin terkenal deh kayaknya nih. Ngomong Kayaknya apa jangan-jangan sih Anda orang? ini, kayaknya Anda ini sabar, Bunda. Kayaknya Anda ini adalah Santai aja. penguasa. Kayaknya Anda nih penguasa lima kutub utara deh kayaknya. Ya. Kok tahu? Ya, dilihat dari lubang hidung Anda kayaknya. Kayaknya Anda ini adalah kayaknya Anda adalah Yakobus, adik Yesus ya. Bisa buka nggak tahu ya. bisa buka kamera nggak Pak? Kita nih kalau kedatangan orang-orang spesial ini kita bangga loh. Coba Pak buka kamera Pak. Ini orang spesial nih Maaf, teman-teman. ini rahasia ini Bang. Mbak, rahasia Mbak. Kayaknya Anda pemilik alam semesta ini. Oh, jangan-jangan Anda Yesus. Saya bukan Yesus. Anda Yakobus. Ya anggap aja lah saya sebagai pimpinan perang dunia. Wah, ini adik beradiknya Putin ini. Jadi Anda kemarin yang nangkap Presiden Venezuela. Kalau Presiden Amerika nyebutku pemimpin khilafah. Oh, jadi Presiden Amerika mengatakan kalau Anda adalah pemimpin khilafah. Waduh, ini Kristen banget, emang luar biasa. Makanya aku bilang besok-besok Oten masuk Islam, aku masuk rumah sakit jiwa guys. Kawanku gini guys, yang ku ajak ngobrol aja ini.
Tadi si Madohe, sekarang si Gary. Jadi si saya Gary semua rata-rata saya itu keren. mengajak Anda itu sebagai orang Kristen. Wah, ngajak ngapain? Ngajak perang, Ya, ngajak perang ke Ukraina. Bukan, kan itu Nabi Isa itu kan membawa ke surga dia. Iya, dia membawa ke surga, bukan membawa ke rumah Bapa. Kenapa Neraka. emang? Oh iya dong. Ya itu, Kan surganya Kristen, neraka bagi kami. ya kalau itu kan lebih baik kan kalau sudah mengatakan begitu kan Isa akan membawa ke surga nyamar Isa. Terus Anda mau menyembah Nabi Isa? Saya bukan menyembah, saya juga tidak menyembah Nabi Isa. Terus Hanya mereka Anda itu, ini kan Tuhan. Kenapa Anda menyembah Nabi Isa? Anda kan setara Nabi Isa kan? bukan, saya bukan Tuhan. Terus Anda siapa? CEO yang menyamar? Ya saya utusan lah, Utusan siapa lu? utusan Allah. Wah, Yesus Anda ini ternyata. Ya Allah, ini pasien dari mana sih? Aduh. Ini bukan, ini Yesus ini. Lihat aja Yesus kan. statusku tuh. Engkau kata Yesus, engkaukah Yesus? Apakah Anda Yesus? Bukan Yesus saya. Masih Ah, saudaranya siapa? Yesus, tapi Wah, Yakobus. Yakobus ini guys. Anda kan yang akan turun Nabi. ke bumi tahun Wah, Anda ya 2028. kan tak. Waduh, ini dia nih teman-teman. Ini dia nih Almasih ini. Ini Almasih ya? Anggap aja ya. Wah, ini Almasih teman-teman. Kita kedatangan utusan. Mulai halu. Waduh. Enggak bun, enggak halu ini bun. Ini kenyataan bun. Nah, memang begini orang Kristennya nggak salah bun. Di dalam dirinya ada Tuhan loh. Memang mereka ini seperti itu teman-teman. Ya mereka itu seperti drama Cina ya. Kalau di dalam Ya, drama saya kan Cina yang si mendamaikan perang agama di itu lah. Saya yang mendamaikan perang agama di Poso tahun 2007. Anda yang mendamaikan. Wah. Ya. Dengan cara apa? Menyebut nama Yesus 3 kali. Saya menemui pendeta. Terus saya juga yang mendamaikan perang agama Hindu dengan Kristen di India. Waduh. Ada hubungan apa dengan Lord Rangga? Atasnya lagi Lord Langga. Di atas, majikannya Lord Rangga. Kalau Mama Gufron ada hubungan apa? Bawaannya Lord Langga itu bawaanku. Oh, Lord Rangga bang. Kalau Mama Gufron apanya? Mama Grupon saya kurang paham itu. Kalau Lord Langga itu Oh, tipenya dia itu terkenal itu bisa anu bahasa dia. semut, makoli. Kalau Gus Samsudin pernah satu padepokan nggak? Oh, Samsudin itu anu iblis dia. Oh, kalau Blender saudara enggak sama Blender? Dia kelompoknya iblis kalau Samsudin tuh. Kalau si Blender ada hubungan nggak sama Blender? Tidak ada sama sekali saya. Oh, nggak ada. Oke. Aduh. Ini agak, Komal, aku kedatangan orang hebat ini guys. Aduh, gimana ya? Agak Gimana lain. caranya? Komal, aku kedatangan orang hebat nih guys. Agak lain. Aku harus gimana nih guys? Agak lain Komal Muni. Anda Kalau kenal Pak sama Jokowi itu tahu dia kenal denganku dia di Afghanistan. Wah, kenal Pak Jokowi dia. Pak Jokowi jangannya Anda penasehatnya Pak Jokowi. Bukan, dia kenalnya itu waktu aku mendamaikan di Afghanistan itu, makanya diberi penghormatan sebagai imam sholat. Wah, iya. Ya kan ada itu kan beritanya. Orang Oten masuk Terus dapat Islam, aku hadiah masuk lagi. Islam. Terus dapat lagi hadiah 48 T dibangun masjid di Solo itu. Itu jasa saya itu mendamaikan kerajaan Arab dengan Israel. Iya. Tapi agama Kristen ya? Saya semua itu saya ikuti. Oh, Mau Hindu, agama takut saya bang. Kristen, Islam. Tidak, bang, aduh bang, ada kok, bang. Kenapa ya bang ya guncang bang kemana bang? Kayaknya berat sekali ya bang. Terguncang bang saya bang. Pasien rumah sakit mana ya teman-teman yang lepas? Masya Allah. Lama Oten masuk Jiwa, Islam, jiwa. aku masuk rumah sakit jiwa. Sabar ya. Kau ngapain lagi naik Madohe? Kau ngapain lagi naik ke sini? Gak cukup kau mempermalukan kau sekeluarga. Apa nggak ada uni yang benar, nggak ada. Bacot aja kali ini.
Dikatain bacot sama muka ikan pari kayak kau nggak apa-apa. Kecuali yang ngatain aku bacot itu ulamaku, ustadku, guruku yang bilang aku bacot baru aku nggak terima. Kau yang ngatain aku bacot nggak masalahku. Siapa kau rupanya? Dikatain bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Dikatain munafik sama orang munafik itu juga bukan hinaan. Dikatain kafir sama orang kafir bukan hinaan juga. Ngapain? Ya betul. Aku nggak masalah dikatain botol sama orang kafir, musyrik, jahil, murokat, hantu, belau, ikan pari kayak kau nggak masalah dek. Nggak merasa ku nggak masalah unimu ini Sama aman kami damai juga. aja. Sama kami Apa juga sama? katanya. Kok sama-samain kau sama aku? Beda kali kau sama aku Islam kau karesteng. Kok nyama-nyamain, menyama-nyamakan diri. Pengen kali sama sama hidup aku. tidak ada yang kurang. Nyama-nyamain diri sama aku enggak. Tidak, bukan nyamain begitu. Nyamain kalau kau omong kita juga nggak ada efek. Kok nggak ada efek? Apa pula nggak ada efek? Kalau nggak ada efek kan kalah kelahi si Edi sama si RK, Agatha, si Elia. Gara-gara kami lah umat Islam itu. Gara-gara kami mengatakan Yesus punya Tuhan, diikutilah sama Edis, kelahi kalian. Nggak ada efek. Kawan Mualaf. domba. Kemarin 200 orang mualaf sama Pak Dondi itu. Nggak ada efek apa Dondi itu. Nggak ada efek apanya. Kalau nggak ada debat-debat begini mana tahu orang penyalipan itu karya iblis. Gara-gara debat-debat beginilah orang jadi tahu kalau penyalipan itu karya iblis. Untung kami berdebat. Kalau nggak berdebat dari dulu nggak tahu kalian penyalipan itu ternyata karya iblis. Iya, atau nggak ada efek. Kalau nggak ada efek ngapain kau naik ke sini? Karena kau terguncang lah. Nggak ada efek lah. Buktinya banyak yang murtad. Apa? Ya udah sebutkan satu orang yang murtad di Komal Edis. Siapa namanya? Itu live banyak yang Ya live siapa langsung. satu? Kalau banyak satu aja nggak bisa aku sebutkan. Kalau aku banyak, ada Jimen, ada Jai, ada si LKTP, di luar kepala Itu aku. si Yuli namanya, si Yuli yang dari Malaysia itu. Siapa lagi? Si Yuli Rina, itu Rina. ketua herder, si Yuli itu ketua herder. Oten mukanya aja Oten nebel gitu. Bukan dia Islam dari Malaysia tahu. Si Rina, Si Lina ODGJ, oh iya, kalau si Lina ODGJ TKW bermasalah, iya tuh Oten juga itu dari lahir itu. Masa orang dia ngaku Islam kok? Kan kalian boleh menipu dalam segala hal. Nggak boleh menipu kami. Loh, Kalau Islam kalau dia karena tiga hal. dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Kau tengok tuh tipikal-tipikal murtadin di agamamu, mukanya kayak Taipudin Birahi itu. Mukanya kayak berhala, kau tengok Sopi Katul, perempuan sundal yang dipakai sama bule. Pokoknya kalau bejat kelakuannya jadi murtad dia. Pokoknya kalau ada orang Islam kelakuannya bejat, lama-lama murtad. Kalau ada orang Kristen agak baik, biasanya mualaf. Memang begitu, karena Kristen ini agama untuk para pendosa. Makanya Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. Buktinya surga kalian yang lebih dulu masuk siapa? Lonte. Surga kami lebih dulu masuk siapa? Nabi kami. Surga kalian yang lebih dulu masuk siapa? Lonte. Loh, bahkan pesundal ini lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Itu bani perumpamaan sama ini. Jangan asal. Perumpamaan. Berarti kau bilang Yesus itu umpama aja gitu omongannya tentang surga aja diumpamain. Yesusmu yang berkata, yang lebih dulu masuk. Bahkan kau yang capek-capek menyembah Yesus, kau disalib sama lonte, pelacur, pesundal. Kau percuma kau menyembah Yesus. Haleluya. Orang yang lebih dulu masuk surga kau adalah pesundal kok, sama tukang cukai. Itulah adilnya Tuhan. Itu Adillah Tuhan kau. Memang Tuhan kau adil kepada pesundal. Upah sundal di kudus. Iya. Dia akan bertobat Memang sungguh-sungguh. Kan aku bilang mana ada bertobat di situ. Kau tengok ayatnya. Mana ada bertobat? Orang dia Kau bertobat. tunjukkan sama aku pesundal itu dikatakan bertobat. Mana ada? Makanya Yang masuk keluar surga masuk adalah surga. pesundal bertobat. Nggak ada. Yang ada itu adalah bahkan tukang kredit, tukang cukai, tukang debt kolektor itu lebih dulu masuk surga daripada kau dan pesundal. Paham? Iya, paham.
Karena dia bertobat sungguh-sungguh. Mana? Mana masa pesundal itu gelar tahu kau? Kalau bertobat maka kalau pesundal itu gelar orang yang bekerja menjual kelaminnya. Iya tahu, tapi kan dia bertobat sungguh-sungguh, bodoh. Apa? Tahu pesundal itu, tapi kan dia bertobat sungguh-sungguh. Mana dalilnya kalau pesundal masuk surga itu pesundal yang tobat? Kau ngada-ngada kau nama-nama. Tadi hukum Taurat kau bilang, masa si Madohe bilang teman-teman, salah satu hukum Taurat itu adalah jangan kawin cerai. Sekarang ditambahin memang kurang ajar kelakuan otak. Bukan bisa dikembangkan hukumnya gitu loh. Paham gak sih maksud saya? Bukan ada. Dari situ semua hukum di dunia ini, bergantung semua hukum di dunia ini dari 10 hukum itu. Paham gak Uni? Apa ini? Semua hukum Tuhan itu bergantung pada Madohe, 10. udahlah kau Madohe, kau berobat jalan dulu Madohe. Apa anak ini? Dedi kau ngobrol sama dia Dedi. Apa lu dibaptis Uni? Apa Madohe? Caper betul loh kamu. Jadi Apa coba? kau udah kuajarkan kemarin debat, masa kau nggak bisa Det? Lanjut Det. Iya, Madohe. Apa keluhanmu? Apa keluhanmu? Naksir aja sama Uni ini, terlalu banyak temannya. Masalahnya Uni Diva nggak suka yang tipe-tipe kayak ikan pari. jadi kayak gitu. Aku lebih suka tipe-tipe beruang bir, bukan ikan pari. Kalau tipikal beruang bir kayak Dedi aku suka. Kalau tipe-tipe ikan pari aku takut kena sengat aku. Astagfirullah, nggak bercanda, maaf ya Madohe ya. Nggak boleh Dedi, kita nggak boleh menghujat. Kita nggak boleh menghujat fisik itu kita hujat. Nah, ini aja better. Lebih better ini ada, kayak ganteng kali kau. Ganteng dia loh daripada kau. Dia tipikal beruang bir dia. Masa ini? Madohe kau kenapa? Kau kesini tuh mau ngapain Madohe? Di sini kita diskusi 2 arah lo, ngapain kau? Nggak terima aja, Oten tidak selamat. Kayak Yunita nikah surga aja. Memang Uten nggak selamat kata Yesus kok. Kayak panitia surga aja. Panitia surga aja nggak ada. Kata Yesus, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Nah coba kau tunjukkan apa kehendak Bapa. Kau bilang tadi aku ngikutin hukum Taurat, yang mana jangan kawin cerai. Kau udah nipu. Tidak, dari 10 hukum itu berkembang semua hukum di dunia ini. Ya Makanya orang Allah, Israel dirubah-rubahnya. pintar. Kau panggilkan ke Pak. Makanya orang Tolong Israel itu lebih dulu pintar. Coba. Karena mereka lebih tahu Iya hukum memang, Tuhan. iya memang. Aku memang akui orang Israel itu memang pintar-pintar. Buktinya mereka nggak mau nyembah Tuhan beranus loh. Ada kok gereja di sana. Ada kok. Siapa orang Yahudi yang nyembah Tuhan beranus coba? Banyak rabi yang udah jadi pendeta juga di Amerika sana. Enggak ada, memang kolok kau. Nggak semua. Udah kau, udah standby, udah lah, aku tuh kau standby di sini. Kau jadi dayang-dayangku aja udah. Ya silakan, pertanyaan pertama. Diri Pak, ayo nih kayo. Jijik kali aku kau berkulub. Memang bahaya drama Cina ini ya teman-teman ya. Kemana dia diundang Uni? John Wick ya. Ini si John Wick ini. Pada kita lagi. Ayo main yuk Uni Repa. Lagi ini dia lagi sange dia. Itu bayang aku burungnya dipegang-pegangnya itu yang berkulup itu. Kau pegang burungmu, coba kau cium tanganmu.